Shalom, kembali lagi di podcast Suara 8. We can hear your voice. Salam idola, inovatif, disiplin, dan kolaboratif. Oke, gak usah lama-lama, mending kita perkenalan dulu aja ya. Dengan aku Yere Dan aku Kesha di segmen Bible Talk. Oke, di acara ini kita membahas sedikit nih tentang kesatuan pengikut. Kita nggak dikenalin, nggak usah lupa sama kita. Oh iya, Ini ada dua tamu kita, yaitu ada Serafim dan Dimas. Oke, kalau boleh tahu nih. Ya udah deh. Siapa Pak namanya Pak? Nama saya Sebastian. Oke, kalau boleh tahu nih, kalian dari kelas mana nih? Kita dari kelas 10 MM1. Saya sendiri dari kelas 10 MM1. Saya 10 LPL 1. Langsung aja. Oke, di acara ini kita mau membahas sedikit tentang kesatuan pengikut Kristus yang dimana kita sebagai umat manusia langkah baiknya hidup rukun bersama saudara kita dengan kasih. Nah iya benar banget, kita sesama umat juga harus saling mengasihi sebagaimana Tuhan mengasihi kita. Nah menurut kalian berdua nih, kenapa persatuan itu penting? Enggak berdua, ini aja. Kurang ajar kamu. Ya, persatuan itu penting karena yang pertama itu perintah Tuhan. Ya. Di Mazmur 133 ayat 1, di situ dituliskan bahwa sungguh alangkah baiknya dan alangkah indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Nah, bahasa Inggrisnya itu lebih jelas gitu. Di kata rukun itu, dia dituliskan dalam kata unity. Ini itu satu kesatuan. Jadi, Tuhan mau kita benar-benar bersatu, dan satu yang dimaksud Tuhan itu secara pikiran, sehati, terus punya satu tujuan, konsep kayak gitu. Nah, dan yang kedua itu, kalau Tuhan kasih perintah, pasti itu kan karena kemauannya dia, kehendaknya dia. Nah, di Yohanes 17 ayat 21, di situ Tuhan tuh berdoa, konteksnya tuh Tuhan berdoa untuk murid-muridnya supaya apa? Supaya mereka bersatu. Nah, kalau Tuhan sudah kasih amanat, Tuhan sudah kasih perintah kayak gitu, nggak mungkin dong kita kayak bantah, ya kan? Ya, kita disuruh papa kita beli gula aja, nggak mungkin kita coret kakak iya. Kamu yang biasa ya. Enggak lah. Gula apa ya? Gula banyak loh. Gula. Pak, bukan jualan, Pak. Ya, jadi otomatis kalau Tuhan sudah kasih perintah tentang persatuan ini, lakukan. Nah kan Tuhan nyuruh kita bersatu. Kalau semisal manusianya gak mau bersatu, kayak aku gak mau temenan sama kamu gitu. Kayak beda-beda ya. Itu gimana? Nah, itu ada di part 2 nanti dong. Iya, spoiler dulu. Oke, apa sih keuntungan kesatuan? Nah, monggo Pak. Saya ya Pak, saya lupa terus ya. Ada itu. Tentunya kesatuan udah dijelasin di sini ya. Yang dari ayat pertama aja udah. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya. Terus yang ke ayat 2, seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Itu ada efek turun ke samping, bukan efek samping ya. Mohon maaf nih, jelasinnya tuh di mana? Ya sabar dulu. Bentar, tenang. Tenang. Terus seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Berarti selalu ada berkat yang diperintahkan, bukan berkat yang biasa aja, tapi berkat Yang luar yang diperintahkan, ya, yang selalu menyertai kita. Mesti berkat Berarti- soal Menurut kamu ada gak? Hah? Enggak sih Pak, berarti kan yang kamu maksudkan berkat yang selalu ada tuh kayak air, kayak sungai gitu. Iya, Mengalir tetap terus. terus. Kita nggak ngerti Nggak- kapan nggak dia meluap, kapan Iya, dia banjir. banjir. Oke. Apa sih ayat nasihat dari semua ini? Yang pasti yang paling utama ya Mazmur 133 ayat 1 sampai 3 itu yang harus kita pegang benar-benar. Yang lain enggak ada, Pak. Ya tadi kan ada Pak, Yohanes 11:21. Apa nih tanggapanmu tentang kasih dalam persatuan ini? Enggak ada mau menambahin? Terus saya? Ada. Oh iya. Kasih kalau menurut aku dalam persatuan pasti adanya kasih. Iya. Karena itu dasar, fondasi ya kan. Kalau fondasi kita nggak kuat, bangunan yang kita bangun tuh gampang roboh. Jadi kalau kita mau bangun persatuan harus ada dasar yang kuat yaitu kasih tadi. Karena apa? Kasih itu yang ngikat persatuan itu. Dan contohnya gini, kita nggak suka sama orang dalam satu circle ini ya kita ya berempat nih. Gue nggak suka Bastian. Misalnya Pak, misalnya aku ngomong, ih
Bastian apaan sih dieman orangnya nggak isi going. Lama-lama kita nggak akan bersatu. Terus nanti juga aku bisa mengaruhi mereka. Ih jangan temenan sama Bastian. Akhirnya apa? Pecah. Jadi harus punya kasih itu. Gitu. Ya, itu sih kalau kita harus fondasinya itu kasih. Kasih itu ibarat batu karang ya. Kalau kita bangun di batu karang pasti kokoh. Iya. Kalau kita bangunnya di pasir pasti Ya bakal ambruk. gampang. Berarti kasih itu inti pokok dari persatuan ya? Yaps. Ya. Ya, sebelum mengakhiri ini sih, apa pesan buat penonton di acara Bible Talk ini? Oke, pesannya yaitu yang pertama, lakukan persatuan dengan dasar kasih ya. Jangan sampai persatuan yang kita bangun itu malah dasarnya yang lain. Kita cari keuntungan untuk diri kita, itu egois namanya. Terus yang kedua, lakukan itu karena itu perintah dan kemauan Tuhan. Jadi jangan sampai kita nggak lakuin perintah Tuhan ya. Dan yang ketiga, percayalah ketika ada persatuan, ada berkat Tuhan yang tercurah bagi kita. Gitu. Kita lakukan persatuan ini jangan di hal-hal yang besar dulu, tapi ya hal-hal kecil, seperti Iya. di keluarga sama kakak atau adik, Iya. dan nanti baru yang ke lainnya. Dimulai dari lingkungan yang kecil. Oh ya, ada satu pertanyaan nih yang kita lupa nih. Ya. Apa sih problem tentang persatuan ini? Wow, spoiler part 2. Tunggu ya nanti di part kedua. Oke, bye-bye.